Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai wawancara kerja yang beranggotakan saya Fauzi Anissa Gita NPM 62, Dwi Ardianto NPM 79, Laila Nurul Fajri NPM 84, Tiara Gita Diana NPM 90, Nida Ahmad NPM 91, dan Nova Rasmita NPM 92. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Seorang calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Hal ini sangat tergantung pada jumlah pelamar yang akan diseleksi. Sementara jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan sangat sedikit. Berbagai aspek, khususnya kepribadian yang ditampilkan baik secara verbal maupun nonverbal, bahkan pada saat memasuki ruang wawancara, kita akan memperoleh perhatian dari pewawancara, sehingga aspek yang perlu diperhatikan dalam wawancara yaitu penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, kemudian daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Selanjutnya yaitu persiapan dalam wawancara kerja. Yang pertama, hal yang harus dilakukan dalam wawancara kerja, seperti datang lebih awal dari yang ditentukan, kemudian bersikap yakin dan optimis, bersikap tenang, menyiapkan sertifikat, diploma, atau surat-surat penghargaan yang dimiliki, kemudian berpakaian yang rapi dan sopan, ketuk pintu sebelum memasuki ruang wawancara, kecuali kalau ada yang mengantar, kemudian menunggu sampai dipersilahkan duduk atau minta izin untuk duduk, kemudian mengingat nama pewawancara dengan baik dan benar, menunjukkan kemampuan diri namun tidak berlebihan, kemudian memperhatikan dan memahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik, lalu berbicara dengan jelas dan tegas, atur suara dengan tepat, lalu menunjukkan minat dan kesungguhan terhadap perusahaan yang dilamar, lalu bersikap jujur dan langsung. Kemudian yang kedua, hal-hal yang seharusnya dihindari dalam wawancara kerja. Yang pertama, yaitu datang terlambat, kemudian kelihatan kesal karena menunggu terlalu lama, datang ke wawancara tanpa persiapan atau seadanya, penampilan berlebihan, kemudian membawa tas belanja atau sejenisnya dalam memasuki ruangan wawancara kerja, mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja, duduk sebelum dipersilahkan, meletakkan tas di meja wawancara kerja, kemudian membungkuk atau menundukkan kepala, kemudian bertopang dagu, melipat tangan di muka dada, merokok atau mengunyah permen saat wawancara kerja, kemudian memulai percakapan wawancara kerja, memotong pembicara saat wawancara kerja, melebih-lebihkan diri, membual, mengkritik diri sendiri, kemudian mengkritik atau menjelekkan atasan yang sekarang atau yang lama, lalu memberikan informasi yang tidak relevan, memberikan kesan bahwa kita sangat membutuhkan pekerjaan, kemudian bertanya yang sekedar bertanya, emosional atau mudah tersinggung, dan menunjukkan kesan yang tidak sabar. Yang selanjutnya yaitu cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lamar serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, kita dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Kemudian, pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Berikut ini merupakan contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, pekerjaan yang dilamar. Contohnya, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut? Apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar? Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan tersebut?
Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan yang paling Anda benci? Mengapa? Bagaimana pandangan Anda tentang pendidikan yang Anda peroleh di perguruan tinggi? Apakah Anda merencanakan untuk melanjutkan studi? Yang ketiga yaitu latar belakang keluarga. Contohnya, apa pekerjaan orang tua Anda? Apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Bagaimana pendapat orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Yang keempat, kepribadian. Contohnya, bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri? Bagaimana diri Anda menilai diri orang lain? Yang kelima, penilaian pribadi. Contohnya, faktor-faktor apa yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda? Apa hambatan-hambatan dalam pengembangan karir Anda? Yang keenam, tinjauan karir. Contohnya, apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut? Yang ketujuh, hobi dan lain-lain. Contohnya, apa yang Anda lakukan saat liburan? Apa yang Anda lakukan saat waktu senggang? Apa hobi Anda? Kemudian, apabila sebelumnya pernah bekerja, contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara ialah yang pertama, pimpinan Anda. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang atasan atau pimpinan Anda? Bagaimana atasan Anda memperlakukan Anda? Yang kedua, pekerjaan sebelumnya. Contoh, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Apa pekerjaan menarik yang pernah Anda lakukan? Yang ketiga, pergaulan antar sejawat. Contoh, bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat? Tipe orang yang bagaimana yang paling Anda senangi atau Anda benci? Yang keempat, pendelegasian. Contohnya, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Coba berikan contohnya. Bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas mendesak yang tak terduga sebelumnya? Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Contohnya, apa keputusan yang paling mudah dan paling sulit yang pernah Anda lakukan? Kemudian bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda buat? Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Jadi yang perlu dilakukan setelah wawancara kerja berakhir yaitu ucapan terima kasih kepada pewawancara, meskipun kita merasa kemungkinan jika kita diterima kerja di perusahaan tersebut adalah kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Tulislah surat ucapan terima kasih yang sederhana, singkat, dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Akhiri surat dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Yang selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai. Apabila telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat kita diterima sebagai pegawai baru. Bagaimana membuat surat balasan tersebut? Yang paling tidak ada 3 poin yang perlu diperhatikan di dalam menulis surat penerimaan pegawai, yaitu diantaranya yang pertama, menyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Dan yang terakhir, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah surat penolakan kerja. Ketika berniat menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat, karena pada dasarnya penolakan tersebut dapat diungkapkan melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan kami tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam kami menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.